Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitaballahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian malam Selasa yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan satu buah pantun berkaitan dengan turunnya hujan. Tadi kan kita turun hujan nih. Buka jendela kedenger azan subuh di hari Minggu. Alhamdulillah tadi turun hujan. Ini yang dah lama kita tunggu-tunggu. Alhamdulillah. Malam ini seyogianya kita akan sama-sama membahas tentang kajian hadis-hadis Nabi. Tetapi mohon maaf, sementara kajian hadis Nabinya saya pending dulu. Kita akan lebih fokus sementara kepada kitab Ta'limul Muta'alim, kitab tentang bagaimana cara kita belajar. Sebab ini saya rasa yang memang perlu kita pahami agar belajar kita, ngaji kita, ilmu yang kita dapat itu bisa menjadi ilmu yang manfaat, bisa menjadi ilmu yang barokah gitu. Sebab mohon maaf, banyak orang yang ngajinya rajin, dari Senin sampai Sabtu ngaji rajin, ilmunya banyak, tapi mohon maaf kadang-kadang kagak barokah ilmunya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ada orang ilmunya banyak, agama paham, ya dapat gelar mohon maaf gelar ustadz, kadang-kadang dipanggil ustadz, tapi kenapa kok ilmunya kadang-kadang tidak sesuai dengan perilakunya sehari-hari. Nah, berarti ada yang salah antara harapan dengan kenyataan. Berarti di tengah harapan, tengah-tengahnya ada sesuatu yang salah. Kok kenyataannya beda? Nah, ini semua berkaitan dengan cara belajarnya. Salah satunya penyebabnya cara kita belajar memahami agama yang memang tidak sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari para ulama. Makanya saya dicoba di sini di Nurul Huda, kita masukin dulu bagaimana cara belajar supaya ilmu kita ini manfaat, berkah, walaupun ilmunya sedikit, dapatnya dikit, tapi manfaat. Nah,
yang kita senang mah ilmu kita banyak, tapi manfaat. Nah, jadi orang tuh sebenarnya metodenya, caranya yang salah, caranya yang salah, ya. Maka malam ini kita coba sama-sama membahas tentang ta'limul muta'alim. Bukunya kayak gini nih Bu. Ya Bu, bisa dibeli di Shopee juga ada, di Haji Ali ada. Ya. Ini mungkin harganya kurang dari 50.000 sampai akhir hayat ini Bu Ida. Ya Bu Ida. Iya. Bisa dipakai terus selamanya. Pulsa mah 50.000 habis seminggu. Tapi kalau kitab, buku, nah ini buku aja beli Ta'lim Muta'alim terjemahan. Ya. Nah, kitab ini dikarang oleh Syekh Az-Zarnuji, seorang ulama yang bermazhab Hanafi. Syekh Az-Zarnuji ini mazhabnya Hanafi. Kitab ini memang populer di pesantren, populer. Tapi kalau di sekolah-sekolah anak-anak kita nggak ada yang kenal kitab ini, karena memang nggak pernah diajarin. Makanya kenapa banyak tawuran sekolahan? Ya ininya nggak dipakai nih. Nah, kenapa pesantren nggak ada tawuran? Karena dia pakai ini. Ini yang jadi patokan dia. Kalau di sekolah nggak ada ini. Ini rahasianya di sini. Anak-anak pondok pesantren dia punya metode belajar yang benar. Ini. Makanya kenapa anak pondok kalau salaman takzimnya luar biasa sama orang tua, sama guru apalagi. Tapi kenapa anak-anak kita yang sekolah umum takzimnya kurang sama guru, sama orang tua? Kenapa? Karena dia nggak belajar ta'limul muta'alim. Bagaimana cara belajar yang benar? Ya. Jadi kita mulai aja ya. Kita sudah bacakan Fatihah kepada Sohibul Kitab. Mudah-mudahan kitab yang kita kaji mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alim. Syekh Az-Zarnuji memulai kitabnya dengan menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi beliau menulis kitabnya dengan memulai dengan Bismillah. Sebab kata Nabi, mayabda'us salam, siapa orang yang tidak baca Fatihah, tidak baca Bismillah dalam segala kullu amrin zibalin la yubda'u bismillahi fahu aqtau abu abtaru. Siapa orang yang memulai aktivitas dia tidak baca memulai dengan Bismillah, maka perbuatannya terputus. Maksudnya perbuatannya jauh dari barokah, keberkahan. Ibu-ibu kalau mau makan semangka umpamanya, maka baca Bismillah. Itu. Mau makan jeruk, pasam, baca Bismillah. Tuh. Pasam mau makan tape dari Bandung, Bismillah. Iya Pak Sameh. Gitu. Ya. Baca Bismillah. Nah, apalagi menulis kitab. Ya. Alhamdulillahilladzi, segala puji hanya milik Allah. Faddala bani adama, yang telah melebihkan, mengunggulkan Bani Adam, kita ini semua keturunan Nabi Adam. Dengan apa Allah unggulkan? Bil ilmi wal amal, dengan ilmu dan amal. Ala jami'il alim, atas seluruh alam. Jadi Allah telah melebihkan manusia, memuliakan manusia. Jadi makhluk Allah itu banyak, tapi yang paling mulia adalah manusia. Walaqad karramna bani Adam. Kata Allah, sungguh aku muliakan, aku unggulkan Nabi keturunan Adam, manusia nih. Makanya kita ini makhluk yang mulia, jangan merendahkan diri kita dengan kehinaan. Kita semuanya mulia. Bahkan dalam Quran Allah panggil kita nih, panggilannya apa? Menjadi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguh aku akan menciptakan di muka bumi ini seorang pemimpin, yaitu manusia. Bukan malaikat, manusia yang lebih unggul, lebih istimewa. Ya kan? Bahkan Allah menciptakan kita makhluk yang paling sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk.
Masya Allah. Apalagi kemuliaan manusia. Allah berikan potensi keagamaan di dalam diri kita. Binatang mah nggak ada. Kita mah punya potensi buat ngaji, ya kan? Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah fitratullahi lati fataran nasa 'alaiha la tabdila. Maka hadapkan wajahmu kepada agama yang hanif, kata Allah, yaitu fitrah manusia yang fitrah Allah yang telah menciptakan fitrah manusia. Fitrah, kesucian. Jadi orang kalau mau ngaji itu sebenarnya dia sedang ngikutin suara fitrahnya. Pedi dari rumah pengen ngaji, berarti suara fitrahnya sedang bunyi. Pengen kumpul-kumpul silaturahmi, berarti suara kebaikan. Tuh. Tapi kalau mau ke tempat-tempat maksiat berarti bukan suara fitrah, diajaknya suara setan. Jadi orang kalau diajak ke suara fitrah, suara kebaikan semuanya. Nah itu manusia. Dan diunggulkan dari seluruh alam ini. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal azami. Dan salawat kesejahteraan kebahagiaan atas Nabi Muhammad sayyidil arabi wal azami, yaitu penghulu daripada bangsa Arab dan bangsa selain Arab. Jadi kalau bangsa selain Arab disebut azam. Kalau orang Arab disebut arabi. Sedangkan orang di luar Arab, Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, itu disebut dengan azam, bangsa azam. Ya. Wa ala alihi wa ashabihi, dan kepada keluarganya dan kepada sahabat-sahabatnya, ya Nabi al-ulumi wal hikam, yang merupakan sumber mata air daripada ilmu-ilmu dan hikmah. Jadi ulama-ulama, para sahabat Nabi, para sahabat, para keluarga Nabi itu merupakan ya Nabi al-ulumi, menjadi sumber-sumber ilmu. Ini kita dapat ilmu ini karena dari beliau. Jadi para ulama, para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in mengajar kepada ulama terus kepada kiai semua sampai kepada kita. Ya, itu ilmunya sumbernya dari para Nabi Muhammad, para sahabat, kemudian tabiin sampai kepada kita semuanya, gitu ya. Menjadi sumber ilmu dan hikmah. Hikam itu jamak dari kata hikmah. Maka kata Syekh Al-Jarnuji, wa ba'du, dan setelahnya, falamma ra'aitu kasiran min tullabil ilmi fi zamanina yajiduna ilal ilmi wala yasiluna aw min manafi'ihi wa samaratihi wa hiyal amalu bihi wan nasr. Palamma, dan tatkala ra'aitu, aku melihat kasiron, banyak, min tullabil ilmi, daripada orang-orang yang nuntut ilmu, para pelajar-pelajar, fi zamanina, pada zaman kami. Maksudnya bukan zaman sekarang, zamannya Syekh Al-Jarnuji ratusan tahun yang lalu. Ini ngomongnya beliau di ratusan tahun yang lalu. Mereka itu yajiduna ilal ilmi, mereka benar-benar tekun belajar, ngajinya rajin, belajarnya rajin, wala yasiluna au minna manafihi, tapi sayang mereka tidak mendapatkan kemanfaatan dari ilmunya. Itu dulu. Wasamaratihi, dan buah daripada ilmu enggak didapat. Ini di zaman dulu, apalagi sekarang. Masya Allah. Tuh, jadi ini keprihatinan dari Syekh Al-Jarnuji. Jadi beliau khawatir, beliau melihat kok banyak orang pada nuntut ilmu, ngajinya rajin, kadang-kadang seragamnya ganti-ganti ya Bu ya. Ya Bu, hari Senin kuning, hari ya kan, hari Selasa Pak Herman merah, ibu-ibu ya kan, Minggu pink. Tapi kenapa kok ngajinya rajin, tapi akhlaknya kok begitu aja? Senamnya mah rajin, tapi badannya gak ada yang kurus ibu-ibu gitu. Luar biasa dia. Tuh, kadang ngajinya rajin, tapi kok banyak yang gak dipakai. Kenapa? Nah ini yang dikhawatirin oleh Syekh Al-Jarnuji zaman dulu. Ya, ilmunya tuh nggak manfaat. Nah, yuhramuna lima atahum akhtau taraikatu wa taraku syaraitahu. Kata beliau,
Penyebabnya karena mereka salah jalan. Mereka mengabaikan persyaratan dalam menuntut ilmu. Padahal siapapun yang salah, wa kullu man akhto'a at-tariqa, dan siapapun yang salah jalan, dolla, dia akan sesat. Wala yanalul maksuda, dan dia tidak akan mencapai daripada tujuannya. Qalla au jalla, kecil maupun besar. Tuh, jadi penyebabnya kenapa orang banyak yang menyimpang dari ajaran agama. Kadang-kadang ilmunya mah banyak, agamanya mah pinter, tapi ibadahnya jauh daripada kepada Allah. Kenapa? Karena mereka salah jalan dan mengabaikan persyaratan dalam menuntut ilmu. Jadi semuanya tuh ada syarat-syaratnya. Begitu juga menuntut ilmu. Fa'aradtu an ahbabtu an ubayyina lahum tariqat ta'allum. Maka dengan senang hati, kata Syekh Az-Zarnuji, saya bermaksud an ubayyina lahum, menjelaskan tariqat ta'allum, bagaimana cara metode belajar. Nah, dijelasin nama beliau nanti nih. Sesuai dengan apa yang saya baca, ala ma ra'aitu fil kutubi, sebagaimana saya baca daripada kitab-kitab, wasami'tu min asatizi, dan aku dengar daripada ustadz-ustadku, guru-guruku, ulil ilmi wal hikam, daripada ilmu pada orang guru-guru yang arif, yang alim dan arif. Roja ad-du'a liminar ragibina fil mukhlisina bil fauzi wal khalasi fi yaumiddin. Penuh harapanku, kata Syekh Az-Zarnuji, akan dukungan doa dengan hati yang tulus dan para pencinta ilmu, semoga memperoleh kebahagiaan dan sentosa di hari kemudian. Ba'da ma istakhartullaha ta'ala fi, demikianlah terlebih dahulu saya beristiqoroh sebagaimana mestinya. Nah, itulah latar belakang Syekh Az-Zarnuji menulis, karena adanya keprihatinan beliau terhadap kondisi umat Islam yang menuntut ilmu ngaji hadisnya rajin, ngaji tasawufnya rajin, ngaji fikihnya pinter, tapi kok manfaatnya nggak ada. Nah, itu tadi tuh salah jalan. Pertama salah jalan, kedua persyaratan menuntut ilmu tidak terpenuhi. Makanya kita perlu. Wasama itu ta'limul muta'allim tariqat ta'allum. Maka aku namakan kitab ini Ta'limul Muta'allim, kitab Ta'limul Muta'allim, tariqat ta'allum, yaitu pelajaran bagi penuntut ilmu. Nah, isinya ini ada 13 bab, 13 pasal. Pertama akan dibahas tentang ilmu, fikih dan keutamaannya. Kedua nanti kita akan bahas tentang niat, fi niyati fi hali ta'allum, tentang niat dalam belajar. Nah, itu sangat penting sekali. Terus niat dalam belajar, sebab orang kalau ngaji dia niatnya nggak sepenuh hati, maka ilmunya nggak akan barokah, ilmunya nggak akan manfaat. Jadi kita datang kemari nih bener-bener pengen niat ngaji, jangan merasa ilmu kita udah ada. Nah, kita kosongin dulu gelas kita, ibaratnya gelas nih, otak kita nih, hati kita kosongin, kita mau belajar niatnya. Kedua, ketiga nanti akan dibahas tentang bagaimana memilih ilmu. Jadi nggak semua ilmu kita pelajarin, ilmu santet, ilmu pelet, ya kan? Ilmu apa aja dipelajarin, pinter kagak, sepelang iya tuh anak, ya kan? Jangan semua ilmu. Ilmu tuh harus ada yang duluan, yang penting-penting dulu ilmu. Jangan ini dipelajarin, itu dipelajarin. Kedua, bagaimana memilih guru? Jangan sembarangan milih guru. Mau ngaji guru silat, ya kan, ngaji kagak, akhirnya tonjokin, ya kan. Nah, jadi harus tahu guru yang bener-bener, yang alim, yang pintar, yang warok. Tuh cari guru. Jangan cari guru kemana-mana guru pakai celana buntung, nggak boleh celana buntung. Udah gitu kita lihat guru kita makannya berdiri, nggak bagus, nggak warok. Udah gitu guru kita mainnya di warteg mulu, jangan. Pak Ustadz kok main di warteg mulu? Itu makan di warteg, nongkrong mulu, nggak boleh, nggak warok. Apalagi pakai celana pendek, nggak warok.
Guru saya Ustadz Puleh dari Bujangan, saya ngaji sama beliau. Itu kalau main bola aja sama saya, pakai celananya celana training, panjang jangan sampai dengkulnya kelihatan. Walaupun sebenarnya boleh aja dengkul, gitu. Nggak pernah beliau mah, selalu menjaga. Hubungan juga sama perempuan apa selalu menjaga, gitu. Ya. Terus bagaimana memilih teman? Nah itu juga nanti diajarin. Jangan cari teman yang bikin kita malas ngaji, jangan nyari temen yang cerewet, jangan nyari temen yang yang suka bohong, jangan. Cari temen yang selalu mengingatkan kita sama Allah. Ngaji yuk, suka WA, Bu Ida, ntar ngaji enggak? Insya Allah Pak Ustadz ngaji. Nah itu berarti temen yang mengingatkan kepada Allah, begitu. Bu Esti ngaji enggak? Aduh Pak Ustadz lagi kurang sehat, gitu umpamanya gitu. Ya nggak apa-apa, yang kita saling ngajak ngaji. Itu teman bagus tuh, yang selalu ngajak kita. Bini juga begitu, cari bini yang selalu mengingatkan kita kepada Allah. Bang udah sholat belum? Pak udah sholat belum? Masya Allah, gitu. Tuh, jangan cari bini yang justru menjauhkan kita sama Allah. Kita ngaji kagak, sholat kagak, kamu sholat ke masjid. Bini kita nggak pernah negor kita. Ya Allah, ya. Terus nanti ada lagi tentang penghormatan ilmu dan ulama. Ntar diajarin tuh. Ta'zimul ilmi wa ahlihi. Menghormati ilmu dan ahlinya. Maksudnya ahlinya yang ngajarin kita. Tuh. Keberkahan ilmu di situ tuh. Kalau di sekolahan kan ada guru dipukulin sama muridnya. Kenapa tuh? Karena muridnya enggak takzim kepada gurunya, enggak pada ilmunya. Tuh, enggak nganggap remeh. Bahkan kata Ustadz Sukron, kalau kita ngaji satu dulu kitabnya habisin dulu, ntar baru pindah yang lain. Jangan ini belum habis, udah pindah lagi, jangan ini. Nah, itu namanya nggak takzim, ya. Takzim sama guru. Nah tuh lihat tuh, Bu, kalau di YouTube tuh santri-santri tuh di pondok-pondok pesantren, kalau ketemu gurunya langsung pada nunduk semuanya, ya kan? Gurunya sendalnya dirapiin. Ini guru mau pulang aja di sini, sendalnya kemana sendal saya ya? Yang satu nggak ada. Ada taruh kayak Gus Baha aja, Gus Baha. Gus Baha seorang ulama besar. Itu Kiai Mustofa Bisri datang. Yang dicari emang apanya? Sendalnya Gus Baha, sendalnya Kiai Mustofa. Sama Gus Baha diambilin, disimpan. Takut hilang sendal guru saya. Masya Allah. Gitu, luar biasa. Ya. Tuh Gus Baha ulama besar. Kalau ketemu gurunya, makanya kita kalau ditanya sama orang, Bapak Ustadz ya Pak? Bukan, saya mah murid. Ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat saya mah murid guru saya. Pokoknya kita mah di depan guru jangan merasa jadi ustadz ya, jadi kiai. Jangan, tapi kita mah murid, sampai hari kiamat juga murid. Gitu. Tuh guru. Penghormatan ilmu dan ulama. Terus adanya ketekunan. Ntar tuh syarat-syarat belajar tekun. Terus permulaan belajar, ada tawakal, ada waktu keberhasilan, ada kasih sayang, ada penyebab halal, sampai kemudian penghambat rezeki, penambah pemotong usia. Itu nanti diajarin dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Maka bab yang pertama itu faslun fi mahiyatil ilmi wa fikhi wa fadlihi. Pengertian ilmu fikih dan keutamaannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Wajib hukumnya. Kalau kita nggak ngaji, maka kita dosa. Tuh. Sampai kapan? Dari mulai akil balik sampai ke liang kubur. Dari mulai kita lahir, minal mahdi ila lahdi, dari gendongan sampai ke liang kubur. Nggak boleh kita berhenti ngaji, nggak boleh. Gitu. Jangan berhenti ngaji. Nah, hukumnya dosa. I'lam, ketahuilah olehmu, kalau kata Syekh Az-Zarnuji, bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin, bahwasanya tidak wajib ala kulli muslimin, setiap muslim, kita nih semua nih, talabu kulli ilmin, untuk mempelajari semua ilmu kita pelajarin, nggak wajib, ya, nggak wajib semua ilmu kita pelajarin. Wa innama yuftaradu alaihi talabu ilmil hali, tetapi sesungguhnya yang dipelajari itu wajib adalah ilmu hal,
ilmu hal. Kama qala abdulul ilmi ilmul hal. Seutama-utama ilmu adalah ilmu hal. Wa abdulul amal hifzul hal. Dan seutama amal adalah yang memelihara hal. Apa itu ilmu hal? Nah, ilmu hal itu ilmu pengetahuan yang dibutuhkan dalam melaksanakan agama. Di sarahnya ini nih, kitab Ta'limu Ta'lim disebut dengan usuluddin wa fikhi, yaitu usuluddin dan fikih. Itu yang paling utama. Kita belajar itu jangan semua ilmu, tapi ilmu yang berkaitan dengan ibadah kita. Kita mau sholat nih, berarti kita pelajarin ilmu sholat, fikihnya. Kita mau bayar zakat, pelajarin tentang zakat. Kita mau nikah, pelajarin fikih nikah. Kita mau dagang nih, pelajarin namanya fikih muamalah, fikih tentang dagang. Kita mau politik nih, kita pelajarin namanya fikih siasah, fikih tentang politik. Tuh. Jadi pelajarin ilmu yang sesuai yang kita butuhkan saat ini. Jangan mempelajari ilmu yang kita nggak butuhkan kita pelajari. Ya mohon maaf aja nih, kadang-kadang di sekolahan anak-anak kita ilmu dari kita nih dari SD, SMP, Pak Edi, SMA. Dulu pelajaran yang kita pelajarin di sekolah kayaknya pada nggak kepake ya Pak ya, Ibu ya. Sampai sekarang mana? Yang jarang yang dipakai. Jarang yang kita pakai. Paling yang kita bisa pakai apa? Matematika. Itu juga kuadrat enggak ya Pak ya, kagak dipakai ya. Paling pakai ngitung duit doang, kita mah bisanya ngitung. Tuh. Nah, ilmu yang manfaat itu ilmu yang memang berkaitan dengan kondisi kita. Kita mau jadi imam, maka pelajarin bagaimana jadi imam. Tadi ada orang nanya saya, Pak Ustadz saya mau nanya nih masalah nikah. Kalau ini sepupu, dia kakak beradik, punya anak. Berarti kan sepupu ya anaknya ya. Itu kira-kira boleh nikah nggak Pak Ustadz? Dia nanya sama saya. Tapi dia sebelumnya udah nanya sama Kiai di Madura. Dia udah nanya, cuma dia nanya dulu, nanya lagi sama saya. Boleh nggak Pak nikah sepupu sama sepupu? Saya bilang boleh nikah sepupu sama sepupu. Orang-orang Arab kan banyak kan begitu, Habib ya kan, sama sepupu-sepupunya boleh. Tapi kata orang, kalau nikah sama sepupu, keturunannya rada kurang bagus. Nah, lagi pula kalau terjadi keributan dia nanti menyebar kepada keluarga besar. Ya. Nikah sama sepupu saya bilang boleh aja, nggak apa-apa. Nah itu ilmu tentang nikah, itu juga pelajarin. Gitu. Kayak sholat, kita wajib paginya sholat, maka kita harus tahu ilmunya sholat. Yang membatalkan sholat, syarat-syarat sholat. Kalau kita nggak tahu ilmunya, maka sholat kita nggak sah, gitu. Jadi wajibu alaihi biqadri ma yu'addi bihil wajiba. Wajib mempelajari ilmu-ilmu yang menjadi sarana, wasilah kita. Karena pada sarana itu maka hukumnya wajib. Ada ungkapan kaidah fikih, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang menuju kepada wajib maka hukumnya menjadi wajib. Tuh. Kita mau naik ke atas genteng, perlu tangga, maka tangga hukumnya wajib, begitu. Mau ilmu tentang AC, ya belajar kayak Pak Haji Harno, ya kan? Ilmunya ada. Jangan mau punya usaha AC, belajarnya bagaimana bikin nasi goreng, salah. Gitu. Salah, ya kan? Salah. Ya. Kalau mau belajar nasi goreng ya nasi goreng. Gitu. Jadi ilmu tuh yang kita pelajarin sesuai dengan kebutuhan kita, gitu. Anak-anak sekarang nih, ajarin yang penting apa nih? Bahasa Arab, bahasa Inggris, ajarin bahasa Inggris. Bagus itu. Anak-anak dari sekarang anak-anak suruh belajar bahasa Inggris nih. Nanti kalau udah besar nih dibutuhkan sekali. Butuhkan. Tetangga saya tuh anaknya dari kecil bahasa Inggris dilihat, diselipi dulu. Terus jadi belajarnya mah kagak pinter. Cuma dia bisa bahasa Inggris dari kecil udah pinter bahasa Inggris, sekolahnya mah enggak pinter. Apa yang terjadi? Iya kan? Dia kuliah, tesnya bahasa Inggris semua, dia bisa. Akhirnya terima di Unpad Bandung, lulus Unpad, kemudian masuk tes PNS, UPR, Departemen Kementerian UPR ya, yang jalan-jalan itu bikin jalan.
bahasa Inggris, dia bilang Pak Ustadz, soalnya bahasa Inggris, ya saya diterima. Tuh, udah lama dia kagak pinter, cuma dia bisa bahasa Inggris. Sekarang lagi di Kanada. Saya pamit dulu Pak Ustadz mau ke Kanada. Selama 3 tahun saya ikut belajar di Kanada dari kementerian. Masya Allah, padahal mah belajarnya mah SD-nya mah SD situ tuh pinggir kali. Sekarang udah di Kanada gara-gara bahasa Inggris. Tuh, makanya anak kita kudu juga tuh belajar bahasa Inggris. Ya sesuatu yang dibutuhkan saat ini, begitu. Ya. Wa kadza fi shaumi wa zakati in kana lahu malun wal haji in wajaba alaihi. Demikian juga dengan puasa, zakat, dia juga memiliki harta, juga haji, maka wajib kita pelajarin tentang haji, tentang zakat. Wa kadza fil buyu'i in kana yattajiru. Demikian juga ilmu perdagangan, maka dia wajib mempelajari ilmu perdagangan. Kayak Pak Herman dagang di pasar Cengkareng, maka ya kudu tahu cara dagang ya Pak ya. Cara dagang tahu. Kalau saya mah kagak bisa dagang, iya kan? Yang dagang ya belajar dulu. Mau dagang sih nggak mau belajar, harus belajar ilmunya. Apa tuh ilmunya? Ya salah satunya kalau pedagang mah banyak senyum ya Pak Herman ya. Kalau orang lewat, Pak, Bu, senyum. Jadi pedagang manyun aja, ya Pak dia udah kayak ya orang nggak mau beli, senyum. Terus kalau dagang mah punya perasaan jangan kaku kalau dagang. Jadi kalau memang ada kurang-kurang dikit mah kasih aja ya. Itu di Kayu Besar ada tukang buah ramenya luar biasa. Dia dagangnya bawa mobil APP tiap pagi di pasar. Itu orang pada ngantri beli buah. Saya bilang ini kenapa bisa begini? Saya tes beli. Saya beli 5 beli anggur seperempat anggur buat si Pari. Ditimbang sama dia. Timbang 18.000 Pak. Oh iya 15.000 dapat Pak. Iya nggak apa-apa. Tuh begitu jadi dikurang-kurangin aja sama dia. 17.000, 15 boleh? Boleh, nggak apa-apa. 10.000 goceng, ya boleh juga. Itu untungnya dari mana itu orang ya? Itu baiknya begitu tuh. Dikurang-kurangin aja sama dia dagang. Pokoknya udah oke-oke aja terus, oke-oke aja dagangnya. Jadi pembelinya banyak. Tuh. Jangan jadi dagang kaku, orang kurang 1.000 aja tungguin. Iya. Nah, jadi setiap orang wa kullu man istaghala bi syai'in minha yuftaradu alaihi ilmu taharruzi anil harami fihi. Setiap orang berkecimpung dalam aktivitas tersebut wajib mempelajari ilmunya agar terhindar dari yang haram. Wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmul ahwalil qalbi, dan wajib mempelajari ilmu tingkah laku, ilmu hati min tawakal, seperti tawakal, inabah, khosyah, rasa takut kepada Allah, ridho. Nah semua itu aktual. Jadi zaman sekarang nih yang paling penting ilmu hati kita pertajam, ilmu sabar. Tadi saya naik motor sama orang di depan, orang naik motor pelan banget. Kata orang nih, kata yang bawa motor saya nih, dia bilang, nih kalau saya nggak bawa Pak Ustadz, saya tabrak nih orang nih. Kurang ajar nih bawa motornya pelan amat sih, begitu. Saya bilang jangan Pak, jangan, sabar Pak, sabar. Orang sabar, pahalanya nggak bisa dihitung sama malaikat. Oh begitu Pak Ustadz? Iya, jangan hanya gara-gara begitu aja. Ya udah kita ke samping aja kemana kek, nggak usah ngikutin dia. Jangan marah, orang sekarang gampang sekali, emosinya luar biasa sekarang. Nah berarti dia tidak tahu ilmunya sabar. Itu penting sekali ilmu sabar saat-saat ini. Itu ya. Jadi begitu. Itu nanti kita akan bahas lagi tentang kemuliaan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.